Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang telah berkenan hadir pada siang hari ini di sesi saya berbagi praktik baik kepada jenengan saat saya telah belajar modul 1.4. Yaitu di sini saya ingin menyampaikan pembelajaran tentang konsep inti dari modul budaya positif. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya akan menyampaikan pengetahuan saya dari mengikuti pembelajaran ini tentang budaya positif dan bagaimana membentuknya di sekolah kita ini. Oke. Baik. Jika sebelumnya telah disampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama tadi apa? 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Bertahan hidup. Bertahan hidup, survival ya, bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, penguasaan ya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar itu nanti sama Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengumumkan bahwa guru itu perlu meninjau kembali ya penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah setelah efektif, apakah telah berpusat pada murid, apakah telah memerdekakan murid atau mendirikan murid itu. Dalam bukunya ini, Diana Goosen itu membagi menjadi 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, orang tua atau orang lain untuk mengontrol orang lainnya. Yang pertama penghukum Bapak Ibu. Nah ini yang sering mungkin kita temui ya. Kita ini jangan-jangan sering menjadi seorang penghukum. Jadi di penghukum ini orang itu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal berupa kalimat seperti itu. Dalam menjalankan posisi penghukum ini senantiasa bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Jadi kita kayak sakep harus mengikuti sistem itu di posisi penghukum. Bahasa-bahasa yang digunakan selalu mengikuti harusnya begini, patuhi aturan saya itu bahasa-bahasa penghukum. Nah, sering nggak Bapak Ibu atau kita ini jangan-jangan di posisi penghukum ini? Bagaimana Bapak Ibu? Sering ya? Tanpa kita sadari sebenarnya kita itu berada di posisi penghukum ini. Apalagi melihat murid-murid kita yang terlambat gitu kan. Nah, seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, posisi yang kedua itu ada namanya pembuat merasa bersalah. Jadi yang pertama itu menghukum, yang kedua ini membuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini nih kita ini penyampaiannya itu lembut, kita itu butuh keheningan gitu. Kita itu menekankan pada anak bahwa kalian itu salah. Gitu. Nah, jadi kita itu membuat anak itu kayak merasa bersalah. Ya di situ kalimat-kalimat yang disampaikan seperti ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Gitu. Itu kan membuat anak merasa wah aku salah. Ya seperti itu. Ini berarti kita berada pada posisi kontrol yaitu membuat merasa bersalah anak. Nah, terus berikutnya yaitu ketiga itu teman. Jadi posisi ketiga itu ada teman. Nah, teman ini kita itu tidak akan menyakiti murid. Kita itu akan menggunakan bahasa-bahasa yang persuasi gitu. Kita bahasa-bahasa yang enak, enjoy sama murid gitu. Itu bahasa posisi kita sebagai teman. Namun posisi teman ini ada kelebihan dan ada kekurangan, ada positif dan negatifnya Bapak Ibu. Ya positifnya kita akan bisa diterima anak-anak dengan baik, cuma negatifnya nanti anak-anak akan memiliki ketergantungan atau mengandalkan kita. Nah kalau kita nggak ngikutin mereka nanti kita tidak dianggap sebagai temannya kan gitu. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Ya. Jadi ini menurut saya Goosen ini telah mengurutkan dari level yang tidak seharusnya sampai yang baik ya. Jadi 1 sampai 5 itu dari yang tidak seharusnya sampai yang baik. Yang keempat ini pemantau Bapak Ibu. Pemantau ini kan pengawas kan gitu seperti itu. Jadi di sini kita itu kayak bertanggung jawab atas perilaku anak-anak ya yang kita awasi. Kita lebih menekankan pada aturan dan konsekuensi. Jadi kita tidak memberikan emosi khusus seperti teman atau pembuat merasa bersalah tadi kita biasa saja tidak memberikan emosi apapun. Kita hanya menekankan pada adanya aturan dan konsekuensi. Kata-katanya berarti biasanya gitu, peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan hal begitu. Nah, itu seperti itu berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau, pengawas. Dan yang mohon maaf ini kelima ini ya, itu manajer. Manajer ini yang paling
disarankan oleh Diana Gosen itu, yaitu posisi di mana guru itu berbuat sesuatu dengan muridnya. Ya, manajer ini, guru mengajak murid itu berdialog, melakukan sesuatu itu maksudnya sama-sama melakukan sesuatu, mulai berdialog, membicarakan masalahnya. Jangan berpikir yang aneh-aneh ya, melakukan sesuatu dengan melakukan sesuatu itu dalam artian bahwa bertindak menyelesaikan masalah. Ini kasusnya kan kasus masalah mengontrol ya. Ya. Berbuat sesuatu bukan yang lain ya, begitu. Jadi artinya guru di sini tuh mengajak berdialog murid, membahas tentang suatu masalahnya dia atau hal tindakan kesalahan yang dia lakukan, bersama-sama mencari solusi atau penyelesaian. Dan itu bukan guru yang menawarkan, tapi muridnya sendiri yang menentukan. Itu posisi manajer. Nah, di sini ini seperti yang dicontohkan ini, apa sih keyakinan kita, apa yang kita yakini, begini itu benar atau tidak menurut kamu. Nah, itu dialog-dialog, contoh dialognya. Terus bagaimana rencana kamu memperbaiki masalah ini? Ini dialog-dialog yang disuguhkan oleh seorang manajer. Jadi manajer ini merupakan perpaduan antara teman dan pemantau tadi itu. Jadi penggunaan bahasanya bahasa yang enak, bahasa yang bisa diterima anak-anak, tapi juga tetap mementingkan aturan dan konsekuensinya. Ya, seperti itu. Itu manajer. Ini contoh draft ya. Ini 5 posisi kontrol itu seperti ini contohnya, Bu. Biar lebih jelas dari apa yang telah saya sampaikan tadi, contohnya seperti ini. Di penghukum ya, guru ini akan berbuat seperti ini, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti, menghardik, bentak-bentak. Itu berarti apa yang, kalau kita melakukan hal ini berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Berarti kita itu sebagai penghukum di posisi itu. Kalau membuat merasa bersalah, kita itu kayak berceramah, ya kan, kayak nasihati, tapi yang menekankan pada kamu itu salah, gitu kan. Terus menunjukkan kekecewaan seperti itu. Yang ketiga, teman. Ya, di teman ini kayak kita kayak membuat alasan-alasan untuk murid ini. Kayak kita kayak bela murid gitu. Itu berarti kita memposisikan diri sebagai teman, ya, bela-bela murid. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau ini, kalau kita posisi guru, berarti kita itu kayak mencatat, menghitung, mengukur kamu itu salahnya berapa kali, kamu terlambat berapa kali sih. Nah, ini catatannya ada tanggal ini berarti pemantau seperti itu. Kalau yang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi tadi mengajak berdialog muridnya, kenapa sih hari ini kamu kelihatannya kok kayak terlambat sepertinya. Kita dialog dulu, terus sampai menemukan, sampai mencari solusi yang dapat ditawarkan anak tersebut. Nah, kalau kata-katanya sama ya, sudah seperti yang saya contohkan tadi. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya begini, kalau di posisi penghukum, otomatis anak itu kan ya kalau dibentak kan pasti kecewa kan, sakit kan, malah memberontak anak itu. Anak akan memberontak, anak akan mendendam. Oh, awas ya, bukan gitu kan. Anak-anak kalau kita kerasin kan malah bertolak belakang dia. Nah, kalau untuk merasa bersalah tadi, ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong daripada nanti nasihatin kayak merasa bersalah, dia berbohong aja. Nah, kalau teman nanti efeknya ketergantungan, Bapak Ibu. Jadi ada efek yaitu ketergantungan. Kalau yang ke posisi pemantau yaitu menyesuaikan bila diawasi, kalau nggak diawasi berarti ya enggak ngikuti. Kalau yang manajer itu nanti menguatkan watak atau karakter. Jadi anak akan memiliki watak, menguatkan watak aslinya, watak atau identitas yang positifnya, bukan yang negatifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Di yang lain hampir sama, seperti dampak ke murid ini banyak sekali ya. Jadi nanti dari posisi penghukum ya, merasa bersalah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, kita disarankan sebagai guru itu berada di posisi minimal teman. Tapi karena kita itu punya malah guru, jadi disarankan jangan terlalu dominan di teman, tapi lebih ke pemantau dan manajer. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait 5 posisi kontrol ini. Boleh disampaikan saat ini juga. Oh, buat ya.
Baik, terima kasih Pak Rio atas waktunya. Di sini saya ingin menanyakan bahwa di sini kan kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol ya. Akan tetapi posisi ideal untuk Bapak Ibu guru itu apakah kita bisa langsung ujuk-ujuk jadi manajer atau yang seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Adam atas pertanyaannya. Jadi betul yang disampaikan Bu Adam, apakah kita itu bisa langsung jadi manajer? Ya tidak Bapak Ibu ya. Kita butuh proses kan gitu, butuh proses. Jadi yang pertama seperti yang bilang tadi, minimal kita bisa jadi teman untuk murid kita. Itu langkah minimal ya. Disarankan tidak jadi penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Minimal teman, biar kita bisa diterima oleh anak-anak dulu. Tapi kalau setelah teman, jangan teman lama-lama ya, karena teman nanti akan harga diri kita atau marwah kita jadi guru akan hilang, karena mereka akan menganggap kita temannya terus kan gitu. Apa ngapain ngalem dia nanti seperti itu. Maka sebenarnya yang disarankan itu pemantau. Jadi pemantau itu ya cari teman, terus kemudian mulai mengikuti konsekuensi atau aturan-aturan seperti itu buat. Jadi tidak langsung jadi manajer. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas Pandis. Oh tidak, oke. Tidak, oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.